Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas tentang parenting. Saya kurang sepakat dengan cara mendidik orang tua yang harus menjadi contoh teladan. Tidak salah sepenuhnya, tetapi memang kita harus menghadirkan ke anak-anak kita bahwa realitas kehidupan itu harus seperti apa. Jangan membangun fondasi bangunan yang ideal, tetapi kita tidak memberikan contoh yang sebuah realitas kehidupan yang harus akan mereka lalui, entah nanti di masa remaja, di masa dewasa, dan bahkan di masa tua. Tentunya kalau ingin memberikan contoh suri toladan, kita sudah memastikan bahwa anak kita harus siap fondasinya secara spiritual mereka, tentunya kepada orang-orang yang menjadi contoh. Kalau di kita sebagai umat muslim tentu mencontoh pada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah contoh yang harus dihadirkan kepada pikiran-pikiran anak kita, jiwa-jiwa anak kita, sehingga mereka mendapatkan contoh suri teladan yang utuh terhadap hal-hal kebaikan, terutama dalam soal akhlak, sehingga itu akan menjadi panutan hidup mereka dari mulai kecil hingga nanti tua dewasa. Tentunya yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah mendidik anak dengan memberikan realitas kehidupan. Harus berani memberikan kejujuran, terutama hal-hal yang bersifat tentang keberanian, tanggung jawab, tugas-tugas, dan tanggung jawab itulah yang menjadi bekal mereka dalam proses perjuangan dalam menjalani hidup. Kita tidak melulu ingin menghadirkan larangan-larangan yang sifatnya menekan anak untuk tidak bisa berbuat sesuatu hal yang terbaik buat mereka. Dan kalau kita memberikan yang terbaik, mencontohkan yang terbaik, itu adalah versi kita dan bukan versi anak. Tentunya anak dan orang tua memiliki keinginan-keinginan dan pandangan yang berbeda tentang sesuatu hal. Kalau kita memberikan sesuatu contoh, maka kita akan menghadirkan karya kita, versi terbaik kita, sehingga bukan versi terbaik anak. Dan kita harus mendorong mereka bisa berproses, berjuang, berikhtiar, dan menghasilkan karya-karya terbaik yang mereka hasilkan sendiri. Entah itu pencapaiannya minim, sedang, atau maksimum, kita tidak akan mempersoalkan itu, karena itu sebuah proses. Dan hasil karyanya, hasil perbuatannya adalah yang kita lihat. Hasilnya nanti kita lihat bagaimana ukurannya, itu akan nanti menjadi step by step untuk mencapai angka maksimum yang ingin mereka capai. Dan menurut saya satu hal lagi yang penting adalah ketika anak berhasil membangun kesadaran diri. Jadi kesadaran itu diperoleh karena dia melalui sebuah proses. Dia akan mengetahui sebenarnya antara yang baik dan buruk. Dia akan mengetahui sebenarnya bagaimana ini yang terbaik buat dirinya atau itu tidak terbaik untuk dirinya. Dan tentunya itu akan bisa dilalui apabila kita memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak kita untuk selalu mencoba, berani memulai dan berani melakukan sesuatu. Kita tinggal mengawal batasan-batasannya saja. Jadi jangan biarkan anak kita tertekan, kemudian harus patuh, harus nurut, tetapi kita tidak tahu sebenarnya mereka ingin berimprovisasi, mereka ingin berkreasi, mereka ingin memberikan suatu karyanya, dan itu kita harus dorong supaya mereka bisa melalui hal-hal itu. Nah, perjuangan-perjuangan inilah yang nanti bekal mereka dalam menjalani hidup, tidak menjadi kita harus menolak instan ya, karena semua butuh proses, butuh hal yang harus dilalui. Tapi bagi anak-anak kita tentunya itu adalah hal yang penting. Sejak dini, sejak mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, itu semua harus dilakukan. Mereka harus melalui tahapan proses-proses yang harus dilalui. Mereka harus bertanggung jawab atas dirinya. Mereka harus mendapatkan kesadaran-kesadaran itu, sehingga mereka berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan berani untuk memperlihatkan hasil-hasil karyanya dengan kepercayaan diri, dengan sebuah semangat, dengan spirit. Dan itulah yang menghantarkan mereka untuk bisa sukses di kedepannya. Bukan soal mereka berhasil dengan prestasi, dengan hasil nilai pelajaran yang baik atau dan seterusnya itu, tetapi jadikanlah diri mereka berhasil menunjukkan hal-hal yang benar, menunjukkan hal-hal yang karya-karya terbaik dengan versi kebenaran. Tentunya itu yang akan menghantarkan mereka untuk terus tahan untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan, masalah-masalah. Karena kalau ingin anak kita kuat, tentunya harus diberikan masalah, diberikan tekanan sesuai ukurannya, sehingga itulah akan yang mereka menjadikan mereka kuat secara mental, kejiwaan, dan juga fisik mereka akan teruji dengan berbagai macam proses yang mereka lalui. Dan tentunya biarkan itu berproses, karena mereka butuh itu. Kalau kita dari sejak kecil tidak memberikan proses itu, maka barang tentu
ketika mereka berhadapan dengan kehidupan realitas sosial kita, ekonomi kita, politik kita, tentu mereka akan menjadi anak-anak yang mudah jatuh mental, yang mudah terseret oleh penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kalau mereka punya fondasi, mereka punya daya juang, mereka punya cara pandang yang benar, mereka punya fondasi untuk filter, dan tentunya itu yang akan menjadikan mereka kuat dan bisa melalui kehidupan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.